Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ekonomi, bertemu lagi di channel pembelajaran interaktif ekonomi. Pada video kali ini, kita masih melanjutkan pembahasan ekonomi kelas 11, yaitu tentang APBN dan APBD. Pada video kali ini, kita akan fokus membahas materi yaitu tentang APBD. Dalam pembahasan APBD kali ini, kita akan membahas yaitu yang pertama tentang pengertian APBD, fungsi dan tujuan APBD, sumber-sumber penerimaan daerah, jenis-jenis pengeluaran, mekanisme penyusunan APBD, dan yang terakhir pengaruh APBD pada perekonomian. Pengertian APBD. Apa itu APBD? APBD menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah atau Perda. APBD juga bisa diartikan yaitu adalah suatu daftar sistematis dan terperinci tentang pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota selama periode tertentu, yaitu 1 tahun. Sedangkan landasan hukum APBD adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Itu adalah pengertian APBD. Lanjut ke fungsi dan tujuan APBD. Secara umum, fungsi dan tujuan APBD itu hampir sama dengan fungsi dan tujuan APBN. Yang membedakan hanya ruang lingkupnya. Kalau fungsi dan tujuan APBN ruang lingkupnya adalah negara, sedangkan kalau fungsi dan tujuan APBD ruang lingkupnya adalah daerah. Yang pertama, fungsi APBD yaitu adalah fungsi alokasi, kedua fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Untuk fungsi alokasi sendiri, yaitu pemerintah daerah membagi pendapatan yang diterima ke pos-pos pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APBD untuk meningkatkan perekonomian daerah. Jadi, penerimaan yang sudah diterima oleh daerah itu nanti akan dibagi ke pos-pos untuk meningkatkan perekonomian daerah. Selanjutnya itu fungsi distribusi. Fungsi distribusi di sini yaitu pemerintah daerah mengatur distribusi anggaran pendapatan agar dapat menghasilkan rasa keadilan dalam masyarakat. Jadi penerimaan yang sudah diterima itu nanti ditransfer lagi ke masyarakat dalam bentuk bantuan. Contohnya misalkan BLT, seperti itu. Sedangkan untuk fungsi stabilisasi, yaitu dengan anggaran pemerintah daerah akan menjadi alat untuk memelihara dan menjaga keseimbangan perekonomian daerah setempat. Jadi dengan fungsi stabilisasinya ini, pemerintah daerah menjaga agar perekonomian daerahnya itu tetap stabil. Contohnya misalkan ketika di daerah tersebut terjadi kenaikan harga yang signifikan, pemerintah bisa menggunakan anggaran APBD-nya untuk menstabilkan harga, yaitu dengan fungsi stabilisasinya. Contohnya seperti memberikan subsidi, sehingga harga barang akan turun. Selain ketiga fungsi ini tadi, sebenarnya baik APBN maupun APBD itu memiliki 3 fungsi lagi, yaitu sebagai fungsi manajemen yang terdiri dari fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, dan fungsi pengawasan. Selanjutnya tujuan APBD, yaitu tujuan APBD sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Jadi itu tadi adalah fungsi dan tujuan APBD.
Pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang sumber-sumber pendapatan daerah. Untuk sumber pendapatan daerah yang pertama itu berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD. Bisa dibilang pendapatan asli daerah adalah sumber kemandirian daerah. Karena apa? Karena pendapatannya berasal dari daerah tersebut. Untuk pendapatan asli daerah yang pertama itu bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah atau biasa disingkat PDRD. Ini merupakan pungutan resmi yang diatur dalam undang-undang. Untuk pajak daerah contohnya yaitu adalah pajak kendaraan bermotor, pajak reklame, pajak hiburan, dan lain-lain. Sedangkan untuk retribusi daerah yaitu adalah retribusi parkir, retribusi kebersihan, dan lain-lain. Sedangkan sumber pendapatan asli daerah yang kedua yaitu adalah pengelolaan potensi daerah. Jadi bisa dibilang bila mana suatu daerah itu memiliki potensi daerah yang tinggi dan bisa mengelola dengan baik, itu akan berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan asli daerah. Contohnya yaitu adalah pengelolaan tempat pariwisata. Selanjutnya sumber pendapatan asli daerah yang ketiga yaitu adalah hasil laba badan usaha milik daerah atau biasa disingkat BUMD. Ini juga merupakan sumber pendapatan asli daerah. Jadi bisa dibilang PAD ini adalah suatu bentuk kemandirian daerah. Karena apa? Daerah tersebut dapat mengelola sumber-sumber daya yang ada untuk menjadi pemasukan daerah tersebut. Selanjutnya, sumber pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan, yaitu dana yang berasal dari APBN yang ditransfer ke daerah. Untuk dana perimbangan sendiri itu dibagi menjadi 4, yaitu pertama adalah dana bagi hasil pajak, yang kedua dana bagi hasil penerimaan sumber daya alam, yang ketiga dana alokasi khusus atau DAK, yang keempat dana alokasi umum atau DAU. Ini adalah sumber pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan. Sedangkan sumber penerimaan daerah yang ketiga yaitu adalah penerimaan lain-lain yang dianggap sah. Itu contohnya bisa hibah dan dana darurat. Untuk hibah sendiri yaitu itu adalah bantuan yang sifatnya sukarela. Jadi itu nanti bantuannya tidak usah mengembalikan. Sedangkan untuk dana darurat itu adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah ketika daerah itu mengalami bencana alam. Itu adalah sumber-sumber pendapatan daerah. Ini adalah contoh-contoh sumber penerimaan daerah. Ada pajak hotel, hasil galian, ada pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, retribusi, pengelolaan potensi daerah, pendapatan bunga, pajak penerangan jalan, dan laba BUMD. Jadi ini adalah contoh sumber-sumber penerimaan daerah. Nah, ini adalah contoh ringkasan APBD Kota Surabaya tahun 2018. Kalau kalian perhatikan di sini, untuk daerah Kota Surabaya, sumber pendapatan daerahnya itu yang pertama berasal dari pendapatan asli daerah sebesar 4,7 triliun. Yang kedua ada dana perimbangan yaitu sebesar 2,2 triliun. Sedangkan untuk jumlah pendapatan daerah yang sah, pendapatan yang lain yang sah itu 1,2 triliun. Kalau kalian perhatikan di sini, dari sumber pendapatan daerah Kota Surabaya yang paling tinggi itu berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD. Ini menunjukkan bahwa ketika suatu daerah itu sumber pendapatan asli daerahnya yang paling dominan, itu menunjukkan bahwa daerah tersebut ekonominya bagus. Seperti itu. Setelah kita membahas sumber-sumber pendapatan daerah, kita membahas jenis-jenis pengeluaran daerah. Pengeluaran daerah dibagi menjadi dua. Yang pertama ada belanja langsung. Belanja langsung ialah kegiatan belanja daerah
yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Contohnya ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. 3 komponen ini merupakan belanja langsung. Untuk belanja pegawai sendiri, ini biasanya untuk membayar honorarium atau upah pegawai kontrak. Sedangkan untuk belanja barang dan jasa, ini biasanya untuk membeli barang-barang yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan negara. Contohnya misalkan perjalanan dinas atau misalkan membeli seragam buat PNS. Ada juga belanja barang dan jasa ini untuk memelihara gedung. Itu adalah contoh belanja barang dan jasa. Sedangkan untuk belanja modal itu biasanya digunakan untuk kegiatan infrastruktur atau membangun infrastruktur. Sehingga dengan membangun infrastruktur daerah itu diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga masyarakat di sana bisa merasakan atau menikmati. Selanjutnya jenis pengeluaran daerah yang kedua yaitu adalah belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Contohnya belanja pegawai. Untuk belanja pegawai di sini itu adalah untuk membayar gaji PNS atau ASN, atau juga bisa untuk membayar gaji dewan, atau juga bisa membayar gaji ketua DPRD atau ketua lembaga di daerah. Selanjutnya ada belanja bunga. Belanja bunga itu adalah pengeluaran yang dikeluarkan untuk membayar bunga ketika suatu daerah mempunyai pinjaman. Selanjutnya yaitu adalah belanja subsidi. Belanja subsidi yaitu merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga tertentu yang bertujuan membantu biaya produksi agar harga bisa terjangkau di masyarakat. Selanjutnya ada belanja hibah, yaitu pengeluaran daerah yang diberikan kepada organisasi atau lembaga tertentu yang telah ditetapkan peruntukannya. Ini bersifat tidak wajib dan terus-menerus kepada suatu lembaga tertentu. Jadi bisa lembaga A, tahun depan bisa lembaga B, jadi nggak harus selalu lembaga itu terus. Selanjutnya ada belanja sosial, yaitu pengeluaran pemerintah daerah yang diberikan ke masyarakat untuk mengatasi masalah sosial atau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada belanja bagi hasil, yaitu pendapatan yang diterima daerah yang sebagian ditransfer kembali ke wilayah tersebut. Kenapa? Karena wilayah tersebut memiliki sumber penghasilan cukup tinggi bagi daerah sehingga daerah tersebut mendapatkan bagi hasil. Selanjutnya yaitu adalah bantuan keuangan. Untuk bantuan keuangan ini yaitu pengeluaran daerah yang diperuntukkan bagi partai politik yang memiliki kursi di daerah tersebut. Jadi ini bantuan bagi partai politik yang memiliki kursi di daerah. Jadi ini adalah jenis-jenis pengeluaran tidak langsung. Nah ini contohnya. Ada belanja pegawai, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, belanja pelayanan umum, belanja modal, proyek perbaikan jalan. Ini adalah contoh jenis pengeluaran daerah. Nah, ini contoh ringkasan APBD tahun 2018 Kota Surabaya. Kalau kita perhatikan di sini untuk belanja daerah Kota Surabaya, yang pertama terdiri dari belanja tidak langsung. Nah, ada belanja pegawai, belanja hibah, dan lain-lain. Yang kedua ada belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Kalau kalian perhatikan di sini, untuk belanja tidak langsung itu sebesar hampir 2,4 triliun. Sedangkan untuk belanja langsung itu sebesar 6,7 triliun. Jadi bisa dikatakan kalau suatu daerah, kota atau kabupaten itu harusnya jumlah belanja langsung itu lebih besar daripada belanja tidak langsung. Karena otomatis menunjukkan bahwa
program yang direncanakan daerah tersebut bisa berjalan. Tapi kalau seandainya di daerah tersebut belanja tidak langsungnya lebih besar daripada jumlah pengeluaran belanja langsung, itu menunjukkan bahwa pendapatan daerah tersebut hanya habis untuk membayar gaji pegawai. Seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah mekanisme penyusunan APBD. Secara umum, mekanisme penyusunan APBD itu hampir sama dengan penyusunan APBN, cuma yang membedakan adalah ruang lingkupnya. Dalam hal ini, pemerintah daerah, yaitu gubernur, wali kota, atau bupati, itu membuat RAPBD dalam bentuk nota keuangan, yang nantinya nota keuangan RAPBD ini nanti diserahkan ke DPRD untuk disidangkan. Setelah menerima RAPBD ini nanti, DPRD akan rapat paripurna untuk membahas RAPBD ini nanti. Bila mana RAPBD ini diterima, disetujui oleh DPRD, maka RAPBD ini nanti akan menjadi APBD. Setelah menjadi APBD, akan dilaporkan ke Kemendagri. Setelah itu menjadi yang namanya Perda atau Peraturan Daerah, yang akan diserahkan kembali ke pemerintah daerah untuk dilaksanakan. Sedangkan seandainya RAPBD yang diajukan pemerintah daerah itu ditolak sama DPRD, maka pemerintah daerah akan menggunakan APBD tahun lalu untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan. Itu adalah mekanisme penyusunan APBD. Selanjutnya yaitu pengaruh APBD terhadap perekonomian. Yang pertama, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Yang kedua, dapat menimbulkan investasi masyarakat karena dapat mengembangkan industri-industri di daerah. Yang ketiga, dapat memperlancar distribusi pendapatan. Yang keempat, dapat memperluas kesempatan kerja karena adanya pembangunan proyek-proyek daerah. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM di daerah tersebut. Demikian pembahasan video kali ini. Bila suka jangan lupa di like, dan bila mana ada pertanyaan, saran maupun kritik, silakan langsung saja ditulis di kolom komentar. Terima kasih.